lagi di Podok Podcast Dadakan. Nah, Arifah, sebelum-sebelumnya kita kan pernah podcast bareng nih. Bareng Kak Farisa ya, sebagai Ketua IPM periode 2024 dan sampai 2025. 2025. Nah, sekarang boleh dong kita Undang anggota-anggotanya sebagai narasumber di podcast kali ini. Ayo kita langsung sambut aja yuk. Ini dia. Kita perkenalan dari sebelah kanan. Oke, perkenalkan nama saya Evan Arya Wibisono, saya dari kelas 11-3. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Wikan Haji Subanarto, saya dari kelas 11-2. Halo semuanya. Halo semuanya. Kita kan angkatan nih ya, jadi Iya. lebih relax begitu lah. Nah, sebelum lanjut nih, aku mau nanya dong, IPM itu apa sih? Jadi IPM itu tuh Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kepanjangannya. Gampangnya IPM ini itu sama kayak OSIS-nya, cuma ini OSIS-nya Muhammadiyah. Terus juga kalau IPM ini dia itu lingkupnya nggak cuma di sekolah, Betul. yaitu lingkupnya luas, bisa sampai se-nasional gitu. Jadi kalian di sini sebagai Pimpinan nanti. Nah, kalian tuh ikut IPM karena FOMO atau emang pengen sih? Oke, kalau untuk saya itu pertama dulu pernah ikut organisasi juga di SMP, terus ingin melanjutkan organisasi di SMA, kebetulan ada IPM, dan saya diajak juga oleh Kak Erika dulu. Nah, maka dari itu saya masuklah akhirnya ke IPM sampai saat ini itu. Haji gimana Ji? Kalau dari aku sendiri sih awalnya tuh gabut doang masuk IPM. Karena Iya, gabut. dari SMP tuh nggak pernah ikut organisasi apa-apa sama sekali. Ini masuk IPM ini organisasi pertama aku. Tapi justru Aji kelihatan tuh kayak lebih berpengalaman ya? Iya, lebih kayak Karena- aktif banget gitu. Oh, mungkin Oh, itu udah aja. Oh. Yang lain belum kelihatan aja mungkin bisa jadi. Betul. Oke. Kelihatannya gagah banget nih pakai almet IPM ya. Yes. Ya gitu. Kan IPM Nyala. Jaya. Nyala. IPM Jaya. IPM Jaya. Apa lagi nih ya? Kita mau nanya-nanya apa selain ini ya? Menurut kalian apa yang kalian sukain dari IPM ini? Kenapa kalian bisa stay dan aktif gitu bertahan? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ada satu momen yang bikin aku nge-stay di IPM ini. Jadi waktu itu habis kita kegiatan Taruna Melati itu ada kegiatan RKTL ya kan. Nah di RKTL ini tuh posisi kita masih kelas 10 dan juga aku belum ada pengalaman apa-apa di organisasi, tiba-tiba ditunjuk jadi ketua pelaksana acara gitu kan. Oh iya, Apalagi iya. Aku yang ingat. hitungannya acaranya cukup gede ini. Terus seiring berjalannya waktu, karena babat itu berkesan banget di aku, jadinya lanjut sampai sekarang gitu. Kalau Evan apa Oke, yang disukain kalau- dari IPM? Buat saya itu yang paling saya sukain itu kekeluargaannya. Kekeluarganya itu dapat banget. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang satu sakit, semua sakit, satu senang, semua senang gitu. Jadi yang saya suka itu kekeluargaannya itu dapat banget. Itu yang saya suka dari IPM ini. Karena IPM itu kayak aku suka sih ngeliat IPM Karena kayak dia solid tuh gitu. aktif, solid, Semangat banget. semangat banget. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dong, kalian ini ada di bidang apa sih? Kita berdua ada di bidang ASBO. Asbo, boleh tahu nggak Asbo itu apa? ASBO itu apresiasi seni budaya dan olahraga gitu. Betul. Oh, jadi kalian di bidang Asbo itu jadi apa? Oke, kalau untuk saya itu saya menjadi anggota ASBO dan untuk Aji itu menjadi Jadi sekretaris sekretaris. bidang. Kalau boleh tahu program-program apa sih yang udah kalian apa sih namanya? Jalannya Iya. yang Iya, kerjakan dan jalani. Program-program yang udah pernah kita jalani itu, kita itu udah ada yang namanya kesenian rutin, terus juga ada olahraga rutin juga, terus juga kita sempat ada CFD kegiatan, di luar. iya CFD bisa, terus juga waktu itu kita sempat juga ada pensi ya kayak Pak. Betul. Kita juga sempat ada ngadain kegiatan pensi. Kalau kalian ingat Muneura, Mm-mm. nah itu bagian dari asbo juga itu. Menurut kalian susah nggak sih jadi PM itu? Kalian kan pelajar ya, jadi kayak bisa nggak sih kalian memanage waktu gitu? Ya apakah ke distract atau enggak? Sebenarnya sih kalau dari aku sendiri, aku masih bisa nge-manage waktu aku ya, dari cara mulai belajar, cara berorganisasi, dan waktu untuk bermain juga bisa aku atur. Kalau aku sendiri biasanya kalau soal pelajaran-pelajaran soal yang berhubungan sama sekolah itu aku selesaikan di sekolah. Jadi begitu jam pelajaran selesai,
aku sudah tidak berurusan dengan pelajaran-pelajaran sekolah. Jadi kalau misal pulang ada kegiatan dari IPM, aku langsung berurusan sama IPM. Tapi kalau nggak ada, ya aku lanjut main. Biasanya gitu. Capek nggak? Capek ya? Lumayan. Tapi pulang-pulang langsung istirahat gitu atau belajar Pulang-pulang lagi? istirahat. Biasanya. Kalau Evan gimana, Van? Ya, kurang lebih sama kayak Aji. Saya juga bisa membagi waktu antara belajar, main, sama berorganisasi. Kalau untuk belajar itu saya selesaikan di sekolah untuk tugas-tugas. Kalaupun ada PR itu saya kerjakan malam. Ketika pulang sekolah ada acara organisasi, saya langsung ikut. Karena kan tugas-tugas selesai semua di sekolah dan tinggal pekerjaan rumah. Kalau untuk main saya fleksibel, bisa main bisa enggak. Hari ini main besok enggak. Kalau misalkan hari ini nggak main besok pun bisa nggak main juga gitu. Jadi walaupun nggak main itu dipakai buat istirahat waktunya gitu. Tapi kan IPM kayak suka rapat-rapat gitu ya pulang sekolah atau apa. Nah, gimana sih cara kalian tuh meyakinin orang tua kalian kalau misalkan ikut IPM nih kan kadang rapat gitu ya, izinnya tuh gimana buat dibolehin? Nah, jadi sebenarnya ini kan balik lagi ke orang tua masing-masing ya gimana. Kebetulan kalau dari orang tua aku sendiri tuh aku ngabarin aja kayak, "Mah, aku pulang sekolah ada kegiatan ini. Perkiraan sampai jam sekian gitu. Nanti aku izin pulang telat ya, Mah," gitu. Kalau Evan sendiri biasanya juga ngabarin by WA atau enggak pulang dulu. Yang penting mama itu tahu dan nanyain udah makan apa belum. Kalaupun udah makan oke. Kalau belum makan cepet-cepet pulang. Kalau nggak beli makan dulu buat mengganjal perutnya gitu. Gitu. Biasanya sih itu sih yang menjadi permasalahan. Kayak kalian udah pada makan belum? Kalau belum, Iya, khawatir. Iya, itu yang emang harus jadi khawatir. khawatir. Apalagi rapat IPM tuh biasanya sampai malam nggak sih? Ya kan? Sebenarnya sih kalau rapat IPM kita nggak sampai malam, Nggak sampai kita malam. mentok sore. Oh, masih sore. Jam 5 tuh udah Jam 5 tuh udah pada pulang semua. Kalau bisa udah pada di rumah. Bagus. Kayaknya berbahas sih banyak nih kita harus bahas. Iya. Kayaknya aku tertarik deh sama lencana itu yang ada di jaketnya Wikan Aji. Yang mana? Iya, yang itu Penasaran yang banget. penasaran itu. Iya. Nih. Itu apa sih? Satu-satu dong dijelasin satu. Jadi kalau medali aku yang biru ini, dulu itu bukan dulu sih, sebenarnya beberapa waktu lalu itu ada kegiatan namanya pelatihan fasilitator dasar. Nah ini tuh ngelatih kita nih yang pengurus IPM-nya buat divortasi, buat nyambut adik-adik barunya gimana. Biar kita tuh bisa profesional di pelatihan ini, makanya diadain medali ini nih buat salah satu penghargaan atas usaha kita selama pelatihan. Terus kita pelatihan juga 5 bulan ya? 6 bulan kita pelatihan. Oh sampai 6 bulan? Ya, Kita pelatihan 6 bulan. dari Februari. Betul. Latihannya ngapain aja? Jadi kita tuh pertama dikasih materi, habis itu kita praktekin. Nah terus kalau di flashback sedikit, dari PFD ini tuh yang paling di highlightnya ini pas latihan public speakingnya. Betul. Karena kita berdua nih jujur aja, public speakingnya waktu itu Masih kurang. iya masih nggak jago, nggak kurang bisa apa-apa sama sekali kita dari public speaking. Dari eye contact, dari cara berbicara segala macam, gimmicknya apa, semua kita masih kurang waktu itu. Jadi dari sana kalian belajar Iya, gimana cara betul. public Kita speaking. dilatih. Oh ya, aku juga lihat sih ya kayaknya dari Evan sama Aji nih udah berkembang banget buat public Iya, speaking gitu. benar-benar. Makasih loh. Bisa aja nih emang nih. Mas satu ini bisa aja nih. Jadi Terbang. Aduh. Evan gimana, Van? Kok aku nggak lihat sih, Van? Apa? Aku punya satu di rumah. Cuman Ada satu di rumah. aku nggak dapat yang kayak punya Aji ini. Gitu. Aku punya Apa, yang Van? wing satu. Oh, wings. Yes. Ini tuh gimana kayak gitu? Kayak gini, Oh, ya. kayak gitu. Gak apa-apa. Kalau itu Van. dapetinnya kalau apa? ini kalau pin yang ini, medal yang ini kan tadi dari pelatihan. Kalau pin 3 ini itu ada dari jualan bidang PKK. Betul. Jadi ada bidang kewirausahaannya IPM yang jual pin, terus aku beli. Oh gitu. Iya. Oh, tapi kalau misalnya dapat rencana itu bisa dapat lagi nggak sih? Yang ini bisa. Bisa. Tapi bisa dapat lagi. Jadi kan ini kita tuh di satu pelatihan itu ada 3 itu ya, Yes. 3 season lah. 3 season. Nah ini season satunya. Nah di season 2, season 3-nya ya aku nggak dapat. Tuh, Tuh. cuman Terus Evan nggak mau nyoba lagi emang? Apa? Itu buat dapetin kayak gitu? Season 1 aku nggak dapat. Oh, season 1. Season 2 masih nggak dapat juga. Season 3 nggak dapat Oh, juga. jadi kalian udah ngikutin 3 season? Udah, Gitu. iya. Dari kapan sih emang? kita dari Februari
Dari Februari bulan Februari tahun awal. ini. Iya, Februari tahun ini sampai 2025. kita tuh bulan apa ya? Februari, Maret, April, Mei, Juni lah. Juni 5 bulan setengahan lah. Iya, 5 bulan setengah. Terus sampai 6 bulan. Oh, tahun depan coba Tahun lagi. depan depan masih lagi. ada Oh, tahun lagi. depan bisa lagi. Bisa. Itu setiap periode ada. Ada, Ada, karena selalu buat ada. sambut Fortasi adik-adik barunya juga kan. Buat melatih Gitu. public speaking juga bareng sama anak-anak kelas 10 yang baru. Kan nanti ada di IPM. Nanti mereka semua akan ikut itu buat melatih public Tuh. speaking. Biar Dari berkembang ya. itu dari belum terbiasa mulai terbiasa dan jadi terbiasa Tuh. gitu. Jadi IPM ini bermanfaat sih ya untuk Betul. public speaking. Tuh, Iya. cukup bermanfaat. Kalau boleh tahu kalian pas Fortasi itu ngajar adik-adik gimana sih perasaannya tuh ketemu sama anak baru? Iya, kayaknya Oke, senang kayak banget Evan- ya sih. kayak Evan Ya, kayak dulu. seneng Oke. banget. Kalau untuk saya sendiri itu senang jujur karena melihat adik-adiknya juga itu pada antusias, pada senang, pada happy, dan di sana saya menjadi pemandu untuk yang membuka materinya. Nah di situ saya menjadi pemandu, dan jika ada yang berhasil menjawab pertanyaan saya nanti akan dapat hadiah dari saya maupun dari pematerinya gitu. Dan saya berdua sama si Aji pun itu jadi koordinator lapangan gitu. Saya sama Aji bukan menjaga apa namanya, Kita ngatur Iya, di iya. arena lapangan, lapangan. arena kelas semuanya. Jadi selama berlangsungnya acara Fortasi itu Selama 5 hari. kita berdua ini masuk di koordinator lapangan juga. Betul. Selama Seru ya? 5 hari kita bolak-balik ke SMK, SMA, SMK, SMA. Iya. Aduh, Gitu. capek banget ya sih itu. Ada motor. Ada motor. Iya sih, ada motor Santai, bolak-balik ada ya. motor. Tapi kelihatannya seru banget ya, bisa Betul. berinteraksi dengan adik-adik langsung. Seru, seru. Seru. Aku sebenarnya kayak, wah, aku pengen banget berinteraksi dengan adik-adik gitu. Betul. Jadi sebelum kalian berinteraksi dengan adik-adik kita sudah duluan. Ya, Betul. iya, Kita bener sudah lagi. tahu- Nah, sudah tahu dari- karakternya gimana kita sudah tahu Aduh. karakternya. betul betul. Salah nih kita kalah. Berarti pas kalian Fortasi itu pemandu itu apa? Walas atau apa? Enggak, Jadi- pemandu itu seperti pembuka materi. Jadi pemandu masuk. Ya. Nah, jadi pemandu itu bisa sendiri, bisa berdua. Saya waktu itu kedapatan berdua sama Radit waktu itu. Sama saya mas. Ketinggalan ya. Sama saya Iya, mas. sama Adi juga waktu itu. Saya masuk. Nah, jadi pematerinya ini nunggu di luar dulu. Nunggu di luar. Nanti ketika sudah selesai buat Brief. bridging Iya. atau pengenalan. Gampangnya materi. tuh pemandu tuh buat briefing anak-anaknya Yes. tuh buat masuk ke materi di Fortasi gitu. Oh, ngatur gitu ya? Ya, Betul. kita yang kenalin lah tipis-tipis materi apa sih yang selanjutnya bakal kita kasih tahu nih. Betul. Baru nanti begitu udah selesai di briefing, kita panggil pematerinya Selanjutnya. buat ngejelasin lebih Betul. detailnya lagi. Terus pemandu itu juga dia tugasnya itu ngatur kekondusifan kelas selama berlangsungnya materi. Gitu. Oh ya, kalian di periode selanjutnya kepengen gak sih buat jadi ketua gitu? Kan udah jadi bidang asbo, pengen gak sih jadi ketua gitu? Ketua apa nih? Ketua bidang atau ketua umum? umumnya. Ketua umum. Kalau ketua umum sih sepertinya enggak. Kalau ketua bidang boleh. Kalau ketua umum itu berat, jujur tugasnya. Oh, iya. Jadi saya gimana ya? Bukan pesimis tapi mending enggak daripada nanti jadi malah berantakan organisasinya iya, iya. gitu. Oh iya, iya. Belum siap gitu ya. Iya betul, belum siap jadi ketua umum. Kalau untuk Aji, Kalau Aji. Kalau Nah, jadi siap nih ya. kalau dari aku siap sih banget. sebenarnya sih ada harapan kalau bisa jadi ketua umum. Mm-mm. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Masih ada opsi-opsi lain yang bisa aku pilih. Tapi ketua umum bisa dibilang masuk wishlist lah. Gitu. Ketua bidang? Ketua bidang boleh, Boleh. masih Jadi bisa. jadi saingannya sama Evan. wih, Ya, boleh bisa Bisa jadi. Waduh, jatuh. waduh jatuh. Oh iya, pertanyaan terakhir deh nih ya. Apa sih harapan kalian buat IPM ke depannya? Iya. Harapannya buat IPM ke depannya itu anak-anaknya lebih aktif lagi, maupun mau di grup atau secara langsung. Mm-mm. Terus habis itu semakin seru juga, semakin dapat kekeluargaannya karena kan ada anak-anak yang baru. Semoga nanti dapat kekeluargaannya, dan yang terakhir jangan lupa semangat aja. Iya. Semangat kerjain apapun itu. Bagus sekali. Sepertinya cukup sampai sini aja ya, Rita Iya. ya. Ternyata Karena kita udah berbincang-bincang tentang IPM, kayaknya IPM itu sangat sangat berguna sih untuk
melatih public speaking dan juga untuk banyak kenalan memperluas ataupun pertemanan, silaturahmi. memperluas pertemanan gitu ya. Iya. Mungkin cukup sekian. Cukup sampai sini aja ya Rifa ya. Oh ya, sebelum ditutup nih, jangan lupa ya buat like and comment channel YouTube kami dan jangan lupa untuk follow Instagram kami Instagram dan TikTok kami di bawah ini. dan jangan lupa juga untuk subscribe. Oh iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman dan sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.